Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru inspiratif, selamat datang kembali pada tutorial penelitian tindakan bersama Asip Suryadi dari Indonesiania Online Learning Community. Kali ini kita akan diskusi mengenai menyusun bagian kajian pustaka. Seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, bahwa penelitian tindakan kelas merupakan penelitian tindakan teknikal. Nah, mari kita diskusikan sebentar karakteristiknya. Nah, ini sebuah prinsip dari chemist. Dia menyebutkan bahwa action research brings theory closer to practice. Nah, ini artinya bahwa pada penelitian tindakan teknikal, kita melakukan sebuah tindakan untuk memperbaiki sesuatu, tapi berdasarkan teori. Kalau kita gambarkan seperti ini, kita punya masalah, kemudian kita mengkaji teori untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, teori ini kemudian akan kita gunakan sebagai landasan untuk melakukan sebuah praktek. Nah, oleh karena itu, pada penelitian tindakan teknikal, mengkaji teori adalah sebuah kewajiban. Berbeda lagi dengan pada penelitian tindakan emansipatori. Pada penelitian tindakan emansipatori, sebuah tindakan tidak harus berdasarkan teori, tapi bisa saja berdasarkan gagasan baru atau dikembangkan dari teori tertentu yang itu tidak selalu langsung sesuai dengan teori tersebut. Nah, mari kita bicarakan hal ihwal penyusunan kajian pustaka pada proposal tindakan kelas. Para guru inspiratif, mari kita diskusikan tentang hal ihwal kajian pustaka. Yang pertama, fungsi dari kajian pustaka itu memaparkan landasan teoritis dan membuat sebuah kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengkaji teori, kemudian mengerucut lagi ke dalam kerangka berpikir. Nanti akan lebih mengerucut lagi ke dalam hipotesis tindakan. Berikutnya, bagian kajian pustaka adalah hasil kutipan dan interpretasi terhadap referensi terkait dengan variabel. Nah, harus hati-hati bahwa kajian pustaka tidak boleh melenceng, tapi harus terkait dengan variabel yang ada dalam rumusan masalah penelitian. Kemudian komponen dari kajian pustaka pada proposal penelitian tindakan biasanya terdiri dari kajian variabel hasil, kajian variabel tindakan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan tidak wajib, tapi kalau kita membutuhkannya sebagai landasan, kita boleh menuliskannya. Berikutnya, kajian pustaka harus simple namun tegas. Nah, jangan terlalu panjang, sekitar 5 sampai 10 halaman. Berikutnya, mari kita diskusi tentang langkah kajian pustaka. Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi variabel. Nah, identifikasi variabel ini dapat kita lakukan dengan menelaah rumusan masalah. Kemudian kita akan menangkap dua variabel utama, yaitu variabel hasil dan variabel tindakan. Langkah berikutnya, membaca referensi sebanyak mungkin dan mengutip. Jadi, kita tahu sudah ditetapkan
variabel hasil dan variabel tindakan, lalu kita membaca referensi terkait dengan variabel hasil dan variabel tindakan yang sudah kita tetapkan. Berikutnya, memilih kutipan. Nah, pada langkah kedua, kita membaca referensi, kemudian mengutipnya. Nah, mungkin tidak semua kutipan kita butuhkan untuk menjelaskan variabel yang kita sudah tetapkan. Oleh karena itu, kutipan-kutipan tersebut harus dipilih. Pilih kutipan dari referensi terbaru. Sebaiknya, gunakan referensi yang berusia kurang dari 10 tahun. Nah, selanjutnya yang kita harus lakukan adalah menginterpretasi setiap kutipan yang kita sudah pilih. Kemudian membuat deskripsi terhadap hasil interpretasi tersebut dan menghubungkan antara satu interpretasi dengan interpretasi lain. Nah, kemudian kalau sudah dianggap cukup, maka kita harus menyimpulkan. Kesimpulan-kesimpulan yang kita buat akan menjadi premis-premis yang akan kita gunakan untuk menyusun kerangka berpikir. Nah, mari kita mencoba dari langkah awal, yaitu identifikasi variabel. Mari kita lihat contoh rumusan masalah yang kita sudah bahas di tutorial sebelumnya, yaitu dengan tema meningkatkan partisipasi dan kemampuan kolaborasi menggunakan Google Drive. Nah, kalau kita lihat, maka kita akan mendapatkan beberapa variabel. Nah, ada 3 variabel di sini: partisipasi, kemampuan kolaborasi, ini menggunakan Google Drive. 3 variabel ini kita bagi 2. Yang pertama, variabel hasil. Yang termasuk variabel hasil itu yang kemampuan partisipasi dan kemampuan kolaborasi. Sedangkan variabel tindakannya yaitu menggunakan Google Drive. Berikutnya, mari kita lihat apa yang kita harus tulis dalam bagian variabel hasil. Yang pertama, kita jabarkan definisi dulu. Misalnya, partisipasi siswa. Nah, kita harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan partisipasi siswa. Kita cari referensi tentang variabel tersebut, kemudian kita mengutip beberapa pendapat tentang partisipasi belajar, kemudian kita menginterpretasi dan menyimpulkan. Sehingga jelas apa yang dimaksud dengan partisipasi belajar. Nah, berikutnya yang kedua, kita berbicara tentang jenis-jenis misalnya. Jenis-jenis partisipasi siswa itu apa saja sih yang dimaksudkan? Lalu diskusikan sampai mendalam, lalu simpulkan lagi. Kemudian berikutnya diskusikan atau bahas tentang peran dan fungsi dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, yang harus ada dalam variabel hasil adalah indikator. Yang dimaksud dengan indikator adalah ciri-ciri dari kompetensi yang kita ingin kembangkan. Misalnya pada partisipasi belajar. Sering bertanya, sering menjawab, sering menanggapi, kemudian aktif dalam mengerjakan tugas, aktif membaca di LMS, dan sebagainya. Nah, indikator ini harus dirumuskan dengan jelas. Nanti ujung-ujungnya ini untuk menyusun instrumen penelitian. Ketika indikator dari
variabel hasil tidak jelas, maka akan kesulitan nanti menyusun instrumen penelitian. Selanjutnya, kita harus mendeskripsikan variabel tindakan. Sama halnya dengan pada variabel hasil, kita mulai dengan definisi, kemudian macam-macam peran. Nah, yang berbeda dalam variabel tindakan bukan indikator yang kita ungkapkan, tapi prosedur. Nah, misalnya kalau kita menetapkan variabel tindakan adalah penggunaan Google Drive, maka kita harus merumuskan prosedur penggunaan Google Drive untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi. Kita harus mencari referensi tentang penggunaan Google Drive tersebut, kaitannya dengan membangun kemampuan kolaborasi pada siswa. Nah, berikutnya kerangka berpikir. Nah, seringkali kita kurang tepat menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu logika berpikir. Ini harus menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel hasil dan variabel tindakan. Kita sudah mengkaji variabel hasil, kemudian kita juga sudah mengkaji variabel tindakan. Kemudian di kerangka berpikir kita menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Misalnya pada penelitian kita tadi, variabel hasilnya kemampuan kolaboratif, variabel tindakannya penggunaan Google Drive. Lalu kita harus menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat antara penggunaan Google Drive dengan peningkatan kemampuan kolaboratif pada siswa. Nah, itu yang dimaksud dengan kerangka berpikir. Fungsi kerangka berpikir membantu peneliti dalam melakukan penelitian dan merumuskan simpulan nanti. Kemudian komposisi dari kerangka berpikir ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, premis hasil sintesis dari kajian variabel hasil. Jadi di akhir kajian variabel itu kita nanti membuat sebuah simpulan yang akan kita gunakan untuk premis. Kemudian yang kedua, premis atau pernyataan hasil sintesis dari kajian variabel tindakan. Kemudian yang ketiga, kita menjabarkan hubungan antara keduanya. Nah, kalimat pada kerangka berpikir berbentuk deskriptif argumentatif dan tidak mencantumkan lagi kutipan-kutipan teori. Nah, lalu kerangka berpikir harus disajikan dalam bentuk skema. Nah, skema ini berfungsi agar kita dan pembaca proposal dapat menangkap dengan jelas apa yang menjadi landasan atau logika dari penelitian kita. Ini ilustrasi dari penyusunan kerangka berpikir. Yang pertama, kita menetapkan variabelnya di sini, kemudian mengkaji variabelnya, terus simpulan. Demikian juga variabel 2, simpulan variabel 2. Maaf, ini ada kekeliruan. Nah, ini disatukan di sini sehingga menjadi sebuah kerangka berpikir. Mari kita lihat contoh. Ini contoh skema kerangka berpikir dalam penelitian tindakan. Ini kondisi awal. Guru belum menggunakan Google Drive. Partisipasi dan kolaborasi siswa rendah. Lalu guru melakukan sebuah tindakan menggunakan Google Drive. Yang ini. Siklus 1, siklus 2, mungkin siklus berikutnya dan sebagainya.
Nanti di kondisi akhir diduga penggunaan Google Drive dalam beberapa siklus dapat meningkatkan partisipasi dan kemampuan kolaborasi peserta didik kelas 10A MAN 1 DKI Jakarta. Tentu saja skema bisa digambarkan dalam bentuk apapun ya. Tapi harus menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, terakhir hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan merupakan jawaban sementara hasil kajian teori mengenai hubungan antara variabel hasil dan variabel tindakan. Nah, kemudian hipotesis tindakan harus sinkron dengan rumusan masalah terkait hasil. Apabila rumusan masalah mengenai variabel hasil ada 2, maka hipotesis tindakan variabel hasilnya juga ada 2. Nah, hati-hati, kajian pustaka bukan rangkuman. Nah, ini yang sering ditemukan. Jadi, kajian pustaka itu bentuknya seperti rangkuman karena hanya mengutip saja. Jadi dibaca, dikutip, sudah selesai. Tidak dilakukan interpretasi dan sintesis. Sehingga tidak ada simpulan dari kajian pustaka tersebut. Padahal kajian pustaka itu harus mengerucut ke asumsi atau premis agar dapat menyusun kerangka berpikir. Mari kita buka kembali kerangka proposal yang kita sudah buat. Anda kemarin sudah mengisinya di bagian pendahuluan. Kita lanjutkan mengisi kerangka proposal kita dengan bagian kajian pustaka. Nah, ini yang sudah Anda buat kemarin. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian kajian pustaka. Yang pertama, kita harus perhatikan kajian variabel hasil ini bisa jadi lebih dari satu. Seperti hasil identifikasi tadi, variabel hasilnya ada 2, yaitu partisipasi belajar dan kemampuan kolaborasi. Sehingga Anda harus menulis 2 variabel hasil di sini. Yang pertama, partisipasi belajar. Nah, yang kedua, kemampuan kolaborasi. Nah, kemudian kajian variabel tindakannya Anda kasih judul penggunaan Google Drive. Baru kerangka berpikir biarkan saja yang ini juga judulnya sama. Nah, Anda kemudian baru isi dengan sub-sub judulnya. Nah, perhatikan penomoran. Kalau di subjudulnya A besar, maka subjudulnya lagi angka 1. Seperti sudah kita diskusikan, komposisi dari sebuah kajian variabel hasil. Yang pertama misalnya definisi, yang kedua jenis, yang ketiga peran dalam pembelajaran, kemudian indikator. Nah, diberi cetak tebal, kemudian samakan jenis huruf dan ukurannya. Nah, bagian ini tidak usah diberi heading. Lakukan hal yang sama untuk variabel hasil kedua. Kemudian isilah sub-sub komponen dari variabel tindakan. Kemudian Anda isi bagian-bagian ini satu demi satu sehingga lengkap. Lakukan untuk semuanya. Nah, demikian tadi tutorial singkat mengenai penyusunan bagian kajian pustaka pada proposal penelitian tindakan kelas. Anda bisa melihat contoh untuk mengisinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan
Bertemu lagi pada tutorial berikutnya. Salam edukasi dari Edunesiania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.